salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena hanya dengan berkat bimbingan kasih setianya kita boleh beraktivitas di sepanjang hari ini, termasuk di dalamnya kita boleh melaksanakan tugas kita masing-masing, yaitu untuk hari ini kita boleh melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat dengan MPLS. Adik-adik siswa beserta orang tua yang saya banggakan, masa pengenalan lingkungan sekolah biasa dilaksanakan di tiap tahun ajaran baru di tahun yang berjalan, dan saat ini yaitu tahun pelajaran 2020 dan 2021. Adapun tujuan pengenalan lingkungan sekolah adalah pertama, mengenal potensi peserta didik baru. Kedua, membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan motivasi belajar siswa secara efektif. Adik-adik siswa, sebelum kita melanjutkan kegiatan MPLS hari ini, sebelumnya saya sebagai Kepala Sekolah di SMP Kristen Bukit Kasih Girian Permai, yaitu nama saya Dr. Randa Reis Longdong, jabatan sebagai Kepala Sekolah di SMP Kristen Bukit Kasih Girian Permai. Untuk selanjutnya yaitu tentang MPLS atau masa pengenalan lingkungan SMP Kristen Bukit Kasih. Tentunya kita awali dengan perkenalan tentang keadaan di SMP Kristen Bukit Kasih Girian Permai. Yaitu pertama, saya akan membicarakan atau memperkenalkan tentang sejarah sekolah. SMP Kristen Bukit Kasih Girian Permai berdiri tahun 2009 dengan jumlah siswa pertama adalah 8 orang dan jumlah guru, yaitu guru mata pelajaran, sebanyak 10 orang, termasuk saya sebagai kepala sekolah. Pada waktu itu pertama sekali ditugaskan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Girian Permai melalui SK Yayasan. Nanti pada tahun 2010 baru SK definitif dari Wali Kota Bitung. Saya dilantik pada tanggal 26 September 2010. Dan untuk gedung pada waktu itu, pada tahun 2009 kami berpindah-pindah. Pertama di gedung gereja kurang lebih 1 bulan. Menyusul bulan berikutnya yaitu memakai gedung TK kurang lebih 5 bulan, dan sekolah nanti dibuka pada jam 11 siang karena bergantian dengan anak-anak TK. Selanjutnya 6 bulan kemudian kami pindah tempat lagi ke gedung SD Gemin Bukit Kasih Girian Permai. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2010 kami sudah diberi wewenang atau diberi kesempatan oleh pemerintah Kota Bitung untuk
cari lahan untuk dibangun ruang kelas. Dan puji Tuhan pada waktu 2010 sudah mendapat satu ruang kelas bantuan pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus, satu ruang kelas baru, dan dari Badan Pekerja menyiapkan lahan sebesar kurang lebih isi 1.400 meter bujur sangkar. Keterbatasan kami melibatkan siswa-siswi yang ada untuk mengumpulkan dana dalam rangka melengkapi sarana prasarana yang ada di sekolah. Kami melibatkan siswa untuk mencari dana, menyanyi di lewat gereja-gereja, dan sampai pada akhir tahun 2014 dengan bantuan satu unit gedung baru oleh PT Multi Nabati Sulawesi, maka genaplah ruang kelas bisa dipergunakan untuk 3 ruang kelas, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tahun ajaran 2011-2012 kami meluluskan siswa pertama. Kelulusan pertama sebanyak 24 orang, dan pada saat itu ujian masih berbasis pensil dan kertas yang dilaksanakan pada SMP Negeri 1 Bitung karena persyaratan sekolah belum memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian sendiri, sehingga dengan keterbatasan kami mengikut sertakan 24 siswa dan semua dinyatakan lulus. Seiring berjalannya waktu sampai pada tahun ajaran 2020-2021 SMP Kristen Bukit Kasih sudah mempunyai siswa kurang lebih 157 siswa, dan terakhir kelulusan sebanyak 64 orang. Jumlah guru untuk guru mata pelajaran ada 8 orang, kepala sekolah 1 orang, dan tata usaha 1 orang, dengan ruang belajar yang sudah memenuhi standar. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Untuk sarana prasarana yang ada di SMP Kristen Bukit Kasih, untuk ruang kelas atau ruang belajar ada 7 ruang. Sementara untuk ruang belajar lainnya
ada ruang laboratorium IPA dan ruang perpustakaan. Untuk tahun depan dipastikan sudah mempunyai ruang IT dan ruang UKS. Dan untuk sarana lainnya yaitu ada ruang WC atau jamban, ada 5 unit. Dan sementara dari saat ini sementara dikerjakan ada ketambahan lagi 5 unit dari dana alokasi khusus pemerintah Kota Bitung lewat Dinas Pendidikan. Dan ada lapangan olahraga digunakan sekaligus dengan lapangan untuk upacara bendera. Dan ada ruang kantin walaupun belum memenuhi standar. Prestasi-prestasi yang diraih secara umum yaitu untuk bidang akademik kami pernah mendapatkan nilai ujian nasional termasuk pada 10 besar tingkat provinsi di mata pelajaran IPA dan Bahasa Inggris. Itu 3 tahun berturut-turut, yaitu ujian nasional berbasis komputer pada 4 mata pelajaran. Baru kedua ada prestasi akademik yaitu juara 3 di lomba Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran IPA dan mewakili Kota Bitung diutus ke tingkat provinsi. Pada tahun 2019 ada 2 yang diraih lomba yang sama Olimpiade Sains Nasional, yaitu mata pelajaran IPS mendapat juara 1 dan mewakili Kota Bitung diutus ke tingkat provinsi. Dan mata pelajaran IPA juara 2 untuk Kota Bitung dan diutus ke tingkat provinsi. Memang secara nasional belum sampai ke situ, tetapi dengan visi misi kami tetap berusaha untuk mencapai visi misi yang ada. Dan untuk ekstrakurikuler, ada beberapa ekstrakurikuler yang pernah kami ikuti, termasuk di dalamnya ada lomba volleyball putra tingkat Kota Bitung, SMPS Kota Bitung, 2 kali tahun yang sama mendapat juara 2. Ada kegiatan-kegiatan kepramukaan, kami tidak kalah bersaing lagi dengan sekolah-sekolah yang lain, mendapat juara juga. Dan ada palang merah remaja, banyak sekali medali yang kami dapatkan di kegiatan yang dimaksud. Jadi untuk ekstrakurikuler, banyak ekstrakurikuler yang kami lakukan di sekolah. Ada lomba karate, ada lomba atletik, dan masih dalam proses untuk mendapat juara. Tetapi tiap tahun kami tidak pernah tidak mengikut sertakan siswa mengikuti lomba, karena prestasi adalah satu hal yang membanggakan bagi pihak sekolah maupun pihak orang tua. Berikut untuk visi misi secara garis besar. Visi adalah mewujudkan SMP Kristen Bukit Kasih unggul dalam IMTAK, IMTEK, serta berwawasan lingkungan. Dijabarkan dengan misi, ada 8 misi, dan tujuan ada 8 juga, dengan moto melayani dengan kasih. Dan untuk mengakhiri materi saya di masa pengendalian lingkungan sekolah tentang profil sekolah,
saya menginformasikan atau mempublikasikan bahwa selama sekolah ini berdiri, kami tidak pernah memungut bantuan apapun dari pihak orang tua untuk pembangunan. Karena kami hanya berharap topangan doa dari orang tua siswa, sehingga saat ini sekolah kami sudah memenuhi standar nasional pendidikan, yaitu tentang keadaan sekolah. Sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang kami terima, yaitu pernah mendapat bantuan dari pihak swasta itu ada 2 kali, yaitu dari PT Multi Nabati Sulawesi dan dari Bank Mega kurang lebih 800 juta. Sehingga dari bantuan Bank Mega kami mendapat 1 ruang perpustakaan dan rehab 4 ruang pelajar. Dan ada juga bantuan dari pihak swasta yang lain, yaitu dalam bentuk alat pembelajaran, yaitu 1 unit komputer dari Pegadaian dan pernah 2 unit komputer dari Bank BRI. Jadi kami sudah banyak sekali mendapat bantuan dari pihak-pihak swasta, sehingga lewat dukungan dan doa daripada semua pihak, sekolah kami atau sekolah kita SMP Kristen Bukit Kasih yang kita cintai bersama-sama tetap eksis dalam pembelajaran maupun eksis dalam kegiatan-kegiatan yang lain, baik tingkat kota maupun tingkat provinsi. Akhirnya, salam kasih dari kita semua. Salam sehat di masa pandemik di tahun ajaran 2020-2021. Shalom. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Hari ini saya sungguh bersuka cita bisa berada di SMP Kristen Bukit Kasih, Girian Permai, satu sekolah yang sungguh representatif yang ada di Kota Bitung. Saya Dr. Andes John Lipoli MPD, hari-hari bertugas sebagai tugas pokok saya sebagai koordinator pengawas Dinas Pendidikan Kota Bitung, yang sekaligus adalah pengawas pembina di SMP Kristen Bukit Kasih Bitung. Saya sungguh senang dengan sekolah ini karena mulai dari kepala sekolah, guru-guru, dan teman-teman pegawai administrasi memang sudah terbukti mereka giat bekerja. Mereka adalah tenaga-tenaga profesional yang rajin dan terampil dalam mengelola pendidikan. Di bawah pimpinan Ibu Kepala Sekolah, sekolah ini bisa mendapatkan berbagai prestasi di bidang akademik dan prestasi di bidang non-akademik. Sebab itu, saya tidak pernah ragu untuk mengajak seluruh masyarakat sekolah, anak-anak yang ingin sekolah, yang ingin melanjutkan sekolah, datanglah di SMP Kristen Bukit Kasih. Saya jamin karena kualitas pendidikan yang ada di sekolah ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah lainnya, sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kota Bitung. Sebab itu saya merekomendasikan sekolah ini sebagai salah satu alternatif untuk menjawab tantangan kebutuhan pendidikan yang ada di masa sekarang ini. Sebab itu, akhir tutup kata saya mengajak sekali lagi, datanglah di sekolah ini. Tidak perlu ragu melangkah di sekolah ini karena fasilitas yang ada di sekolah ini sudah cukup lengkap. Pelayanan pendidikan di sekolah ini berjalan dengan baik, ditunjang dengan komite sekolah, ditunjang dengan pihak yayasan, semua berkolaborasi dalam menunjang berjalannya pelayanan pendidikan yang ada di SMP Kristen Bukit Kasih Girian Permai. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, saya Sanjo Olivia Kandio, Sarjana Pendidikan, sebagai Wakil Kepala Sekolah dan mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 dan 8
dan mengajar mata pelajaran PKN kelas 8 dan 9. Anak-anakku yang terkasih, selamat bergabung di SMP Kristen Bukit Kasih. Jadilah siswa yang memiliki karakter iman. Terima kasih, salam sehat. Hai, saya Eviani Slamet, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, khususnya mengajar di kelas 9 dan juga di kelas 8. Dan saya juga dipercayakan sebagai guru tambahan untuk mengajar PPKN di kelas 7. Nah, adik-adik, adapun tambahan tugas keseharian saya adalah pengelola perpustakaan dan juga sebagai bendahara sekolah. Ketika adik-adik sudah menjadi satu bagian dari keluarga SMP Kristen Bukit Kasih, satu harapan adik-adik semuanya tetaplah menjadi yang terbaik. Nah, marilah kita sama-sama bergandengan tangan bersatu di dalam SMP Kristen Bukit Kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke? Shalom, perkenalkan nama saya Jalvira Kalintongan, SPD, mengajar mata pelajaran prakarya kelas 7, 8, 9 dan sebagai wali kelas 8B. Diharapkan adik-adik sekalian menjadi siswa yang memiliki karakter iman dan menjadi berkat, kiranya juga yaitu adik-adik sekalian saat ini yaitu boleh bergabung dengan SMP Kristen Bukit Kasih. Terima kasih, shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Jerni Dalending SPD, guru SMP Kristen Bukit Kasih Gerian Permai, sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, 8 dan kelas 9, dan juga sebagai wali kelas 9B. Shalom, nama saya Desi Langi, sarjana teologi, guru di SMP Kristen Bukit Kasih Gerian Permai, mengajar mata pelajaran agama kelas 7, 8 dan 9. Selamat bergabung di SMP Kristen Bukit Kasih Gerian Permai dan jadilah siswa yang bertumbuh dan berkarakter iman yang teguh, dan jadilah berkat buat sesama lewat pendidikan yang ada di SMP Kristen Bukit Kasih Gerian Permai. Hi, I'm Herli. I'm English teacher of SMP Kristen Bukit Kasih Gerian Permai. I'm teach class 7, 8, and 9. Join with me or join with us to combine of studying English of SMP Kristen Bukit Kasih Gerian Permai. And I hope you to become good people. Thank you very much and see you again. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you. Shalom. Nama saya Ferdi Pangalila, guru seni budaya di SMP Kristen Bukit Kasih. Di sekolah yang mendidik dengan kasih ini, para peserta didik akan mendapatkan banyak sekali ilmu serta pembinaan karakter daripada guru-guru di sini. Dan tetap sehat, tetap semangat, capai cita-citamu setinggi langit. Shalom, salam kenal untuk adik-adik kelas 7 semua. Perkenalkan, nama saya Enci Adityawati Lahimade SPD, sering dipanggil Enci Adit. Enci mengajar pada mata pelajaran matematika untuk kelas 7, 8, dan kelas 9. Dan Enci juga dipercayakan untuk menjadi pembina OSIS serta sebagai operator dapodik sekolah ini. Dan untuk adik-adik sekalian, Enci ucapkan sekali lagi salam kenal, salam jumpa, dan selamat bergabung bersama dengan kami SMP Kristen Bukit Kasih. Satu pesan yang Enci sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Karena itu, belajarlah dengan segala baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga adik-adik bisa memiliki masa depan yang cemerlang. Tuhan memberkati. Shalom. Hai adik-adik, salam kenal. Nama saya Yeremia Tambayong SPD. Saya merupakan guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang mengajar di kelas 7 sampai dengan kelas 9. Saya juga dipercayakan sebagai pembina Palang Merah Remaja di SMP Kristen Bukit Kasih Gerian Permai. Selamat bergabung.
Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Yohanes Pantelaing SPD. Saya di sini adalah sebagai guru mata pelajaran PJOK atau Penjas dan juga dipercayakan sebagai pembina pramuka di SMP Kristen Bukit Kasih. Pada saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para siswa yang telah mendaftar di sekolah ini, dan saya ucapkan juga selamat karena telah bergabung bersama dengan keluarga SMP Kristen Bukit Kasih. Pesan saya kepada peserta didik baru yaitu adalah tetap semangat, jalani tugas sebagai seorang siswa yang berbakti, yang dimana menjadi siswa yang berpendidikan untuk dimana berguna bagi bangsa dan negara. Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Angelika Mantiri, biasa dipanggil Kak Ika. Kak di SMP Kristen Bukit Kasih ini sebagai staf foto usaha. Selamat bergabung di SMP Kristen Bukit Kasih ya. SMP Kristen Bukit Kasih mempunyai kegiatan ekstrakurikuler. Ada dua, yang pertama ekstrakurikuler wajib yaitu kegiatan pramuka, dan yang kedua adalah ekskul pilihan. Ada palang merah remaja, tari maengket, volleyball, dan tari modern. Dalam ekskul pramuka kami pernah meraih juara 1 dalam lomba masak pada lomba kema cabang pramuka Kuarcap Kota Bitung tahun 2018 dan juara 2 dalam lomba hiking putra. Untuk kegiatan ekskul maengket kami pernah meraih juara 3 lomba maengket dalam rangka HUT Kota Bitung tahun 2019. Dalam kegiatan volleyball, kami pernah meraih juara 2 dalam turnamen volleyball putra pada beberapa sekolah. Dalam kegiatan palang merah remaja, kami pernah meraih juara 1, juara 2, dan juara 3 dalam beberapa kegiatan lomba. Salah satunya juara 1 dalam lomba vlog kreatif palang merah remaja Madya pada Junior Red Cross Festival 2019. Dan dalam kegiatan Masamper, kami pernah meraih juara 1 dalam lomba Masamper pada tingkat SMP se-Yayasan Aset Erwenas dan juara 2 lomba Masamper se-Kota Bitung. Nah, adik-adik, itulah yang perlu adik-adik ketahui ketika adik-adik bergabung di keluarga besar SMP Kristen Bukit Kasih GKN Permai. Kiranya informasi-informasi tadi bisa bermanfaat dan berguna buat adik-adik selama adik-adik menjalani pendidikan di SMP Kristen Bukit Kasih GKN Permai. Ingat, winners are not people who never fail, but people who never give up. Para pemenang itu bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang-orang yang tidak pernah menyerah. Jadi apapun yang adik-adik sedang lalui saat ini, tetap semangat, tetap berjuang, dan tunjukkan bahwa adik-adik bisa melakukannya. Dan yang paling terpenting adalah jangan pernah menyerah. Sampai bertemu lagi adik-adik. Bye.